Faith over Fear menjadi pilihan tema yang membingkai seluruh kegiatan Camp Pemuda Klasis Amanuban Tengah Utara yang terlaksana pada tanggal 5–7 September 2025 di Jemaat Hai. Yang dihadiri oleh 264 orang anak muda dari jemaat-jemaat dalam Klasis. Hadir dalam acara pembukaan, Majelis Sinode Harian Gemit, Pendeta Simrat Karmani. Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, anggota DPRD Dapil 3, Bapak Julius Nenobais, Ibu Camat Amanuban Tengah, Kapolsek Niki-Niki, Kapolspol Oenino, dan Posdan Ramil Oyonino. Dalam khotbah pembukaan, Pendeta Zimrat meneguhkan iman peserta camp, bahwa badai pasti saja terjadi dalam hidup anak-anak muda, tapi Yesus selalu berdiri untuk menolong. Karena itu, tetap berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Marilah juga kita punya komitmen bersama untuk dekat dengan Tuhan. Karena dengan begitulah Dia akan memberi kita rasa aman dan nyaman dari berbagai ketakutan dan kebenturan hidup ini. Dalam sambutan anggota DPRD Dapil 3, Bapak Julius Nenobais mengajak anak-anak muda untuk menjadikan camp sebagai tempat belajar, menjadi anak muda berdampak bagi komunitas. Ibu Camat Amanuban Tengah juga menyatakan apresiasi untuk kegiatan yang berdampak positif bagi anak-anak muda di Amanuban Tengah Utara. Pengurus Pemuda Sinode Gemit menyatakan rasa kagum dan bangga melihat anak-anak muda berkumpul untuk belajar mengembangkan diri. Talk show bertema Pemuda Beraksi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual menjadi sesi pertama dalam Camp Pemuda kali ini. Pengurus Pemuda Gemit Lingkup Sinode, Pemerintah Kabupaten, dan Majelis Klasis Amanuban Tengah Utara menjadi narasumber dalam talk show ini. Talk show ini menjadi isu yang meninggalkan pesan kuat agar anak-anak muda menghargai tubuh mereka dan sesama mereka. Kegiatan-kegiatan positif dalam gereja perlu disediakan agar anak muda dapat menyalurkan bakat dan talenta sebagai salah satu langkah pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual. Demikian penegasan dari Ketua Majelis Klasis menutup talk show. Teman-teman betul-betul memanfaatkan gereja sebagai tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Sedangkan Bapak Nahum, Wakil Sekretaris Pengurus Pemuda Gemit Lingkup Sinode, mengingatkan anak muda bahwa kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di berbagai tempat. Oleh karena itu mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga diri dan berhati-hati, adalah poin paling kunci. Ketika kita tahu itu kita laporkan ke orang yang perlu kita laporkan, ke pihak berwajib atau ke kita pun pendeta dan sebagainya. Di sisi lain, Kadis Pemuda dan Olahraga berharap agar seluruh anak muda memilih olahraga sebagai salah satu kegiatan positif untuk mengembangkan diri dan menghindari kekerasan seksual. Kita membuat kegiatan-kegiatan positif di dalam lingkaran atau di lingkungan orang-orang muda yang ada di gereja. Hari pertama camp ditutup dengan lomba pameran dan pentas seni. 22 jemaat tampil dengan kreasi-kreasi menarik dan memukau. Semua memberi pesan-pesan kuat tentang penghargaan terhadap alam semesta dan sumber daya manusia. Semua bertepuk tangan meriah menyambut dan mengapresiasi setiap penampilan peserta. Di hari kedua, peserta belajar di 10 kelas pengembangan keterampilan. Di antaranya, peserta belajar mengolah VCO, minyak kemiri, aneka keripik, pangan lokal, kuping gajah, bunga dari kulit jagung, vas dari tali, public speaking, melipat destar, pembuatan sabun dan aneka sambal. Peserta dilatih oleh para pendeta dan pengurus kategorial dalam Klasis, yang telah terlatih ditambah dengan PPMT SOE, dan radio suara kasih milik Gemit. Semua peserta tampak antusias untuk belajar bersama. Ketua Pemuda Gemit, Penatua Luther Vina, mengingatkan di sela-sela presentasi kelas keterampilan,
agar menjadikan 10 kelas ini sebagai ibadah karya rutin di jemaat-jemaat dalam beberapa bulan ke depan. Saja ketong masuk pi ketong pembahasan malam ini. Nah kak, Kotong punya tema itu kan tentang kekerasan seksual dan perlindungan diri. Menurut kakak pribadi, apa sih kekerasan seksual? Kalau menurut beta, kekerasan seksual itu adalah tindakan yang memaksa atau tindakan yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Sesi lanjutan di hari kedua adalah tiap-tiap pemuda jemaat membuat narasi bahan presentasi tentang kegiatan pemuda di jemaat masing-masing. Lalu dipresentasikan kepada sesama kawan peserta camp yang berkunjung, termasuk pendeta pendamping pemuda, UPP, dan pengurus. Hari kedua diakhiri dengan ibadah penyegaran iman, yang dipimpin oleh pendeta Irwan Matonen, didampingi oleh peserta camp dari jemaat Oenino. Peserta dan jemaat yang hadir terbawa dalam suasana ibadah, tatkala WL membangun narasi liturgi, dan saat pendeta Irawan berefleksi firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menjanjikan Dia mampu membangkitkan bukan hanya sekedar tubuh jasmanimu, tapi juga rohmu, maka itu menandakan bahwa kita ini berarti di hadapannya. Kita berarti di hadapannya. Tuhan tahu apa mau, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang kita takutkan, Tuhan tahu apa yang kita cemaskan. Tapi Dia selalu melihat kalian adalah hal yang berharga bagi Dia. Akhirnya, semua peserta berkumpul di tengah-tengah tenda-tenda inap, api unggun dinyalakan. Semua anak muda membangun harap dan mimpi, dipandu oleh pendeta Tirsa Matau dan Chavik Greshung. Hari ketiga, camp diawali dengan ibadah minggu, yang dilayani oleh Vikaris Marlin, didampingi oleh pemuda Betel Enomatani. Kemudian peserta bersiap untuk mengikuti outbound dengan melewati 5 pos. Setiap pos, peserta diminta untuk menyelesaikan tantangan dan juga belajar tentang kehendak Tuhan. Peserta melewati hutan, gunung, sungai, dan lembah. Nyanyian dan sukacita terpancar di wajah mereka sepanjang jalan dan di pos-pos. Timpel berdiri di pos-pos dan sepanjang jalan, untuk memastikan bahwa peserta tetap aman dan nyaman. Noni ada lawan kok? Ada. Wongkongin nego dibanding-banding. Saing-saing kehidupan menang. Akhirnya, setelah makan siang, acara camp pemuda ditutup. Ibadah dipimpin oleh pendeta Yanti Fai, bertema mengapa bunuh diri, didampingi oleh pemuda jemaat Sonhala Niki-Niki. Teatrikal dipersembahkan sebagai bahan segar untuk menguatkan tema. Pendeta Yanti berefleksi bahwa Yudas mati bunuh diri karena mengalami penolakan dari lingkungan sosialnya. Karena itu, sesama anak muda mesti membangun komunitas yang saling support. Ketika tiap-tiap orang, entah itu orang muda, orang tua, siapapun dia, ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan, tekanan-tekanan, bagaimana tiap-tiap orang berupaya untuk keluar dari suasana hati yang tidak menentu. Dalam suara gembala, Ketua Majelis Klasis mengajak seluruh peserta, pendeta, dan MJH untuk bersyukur karena Tuhan, karena Dia bekerja, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan indah dan berkesan. Ketua Timpel, Saudara Herman Taneo, dalam laporan Timpel, menyatakan terima kasih kepada semua pihak, terutama anggota DPRD Dapil 3, Bapak Julius Nenobais, untuk pokir dan dukungan bagi camp pemuda, dan kontribusi jemaat-jemaat. Hujan turun saat camp ditutup, tanda alam turut bersuka, karena Hoi menulis cerita perubahan pada camp ke-11. Aroma tanah, semerbak menusuk ke hidung dan sumsum, anak-anak muda saling berpelukan, berharap tetap teguh dan kuat dalam kerasnya hidup. Haru dan bangga menyatu dalam tangan, saling melambai, sebab Tuhan telah berbuat. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semua orang yang telah bekerja bagi kesuksesan camp ini. Terima kasih
Untuk jemaat bermata jemaat HOI, untuk persembahan diri yang total, terima kasih. Untuk Timpel, pengurus, UPP, dan pendeta pendamping pemuda, untuk komitmen membaharui diri secara total di camp ini. Terima kasih. Untuk anggota DPRD Dapil 3, Bapak Yosneno Bais, dan pemerintah Kabupaten TTS, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, yang telah menopang dengan hati yang tulus dan kesungguhan. Terima kasih untuk 22 jemaat yang telah mengutus peserta untuk belajar bersama. Tuhan dimuliakan.